angkanya yang leading Anies Muhaimin loh. Ya. Ini quick count itu sudah dirancang pada tanggal 13, satu hari sebelum tanggal 14. Intinya kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Hendris? Semoga Sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Hari ini hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024. 2 hari pasca hari pencoblosan tanggal 14 Februari, Rabu yang lalu. Bagaimana? Apakah kalian masih mengikuti update quick count atau real count dari KPU? Apakah masih tetap semangat mengikutinya atau sudah mulai lemes, Sahabat Hendris? Atau ada kekecewaan dari hasil yang dibuat oleh quick count dan juga real count? Dan banyak teman-teman yang membuat update terbaru. Bahkan tadi malam itu baris perhatikan real count KPU itu suara Anies Muhaimin itu melonjak naik ya dari 25% mencapai 31%. Tapi pagi hari ini dicek itu turun lagi guys, turun lagi menjadi 25 sekian persen ya, lumayan jauh turunnya. Apakah akan kembali naik atau tidak, kita akan lihat. Sementara itu di quick count itu jauh melesatnya ya, dan gemuruh kalau kabar paslon 02 yang menang. Nah, perihal hitung cepat quick count dan versi real count ini, untuk quick count itu sempat dibongkar oleh Najwa Shihab dan juga Faisal Assegaf. Yuk kita lihat. lihat ini semua, ini suara masuk, ini yang diblokin, yang di blok hijau ini yang suara paling tinggi ya? Ya betul. Jadi gimana Kak bacanya Kak? Di semua provinsi Prabowo Gibran yang menang? Iya, kalau dari hasil ini. Sorry, ini hasil data masuk 61%. Ini data dari indikator ya Kak. Terus gimana Kak? Ya, data yang masuk ini kita bagi berdasarkan provinsi, dan kalau kita lihat di sini memang banyak provinsi memang yang unggul saat ini adalah Prabowo Gibran. Di Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan 67,34, di Sumatera bagian utara 45,77, di Banten ada 56,3%. Wow. Ini yang Jakarta ya? Tadi tuh Jakarta sempat angkanya yang leading Anies Muhaimin loh. Ya. Ini tapi tipis banget sih. Bedanya tipis memang. Bedanya tipis, mungkin nanti hasilnya mungkin gimana? Margin error juga masih ada kan? Iya. Margin errornya berapa Mbak? Kenapa? Margin errornya berapa? Plus minus 1%. Quick count itu sudah dirancang pada tanggal 13, satu hari sebelum tanggal 14. Oke. Itu sekarang beredar di seluruh media sosial. Artinya apa? Ini satu desain penipuan dari watak politik dinasti yang selama ini sudah secara terang dan tegas disampaikan oleh para akademisi, guru besar, para pakar hukum. Oke. Jadi tindakan quick count ini adalah pembenaran bahwa dinasti politik terlalu jauh bergerak memandu kecurangan bernegara, kecurangan berdemokrasi. Nah, oke. Itu quick count ya. Dan ini yang terbaru dan rame banget itu Bambang Wijayanto, ini mantan komisaris KPK gitu ya, ketua KPK, itu membongkar kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada hitungan real count-nya KPU ya di channel YouTube-nya. Dan kalau melihat komposisi suaranya kelihatan adalah Anies Muhaimin 34%, terus kemudian Prabowo Gibran 52%, Ganjar Mahfud 12%. Apa yang bisa dilihat dari kasus ini? Jumlah kemenangan Prabowo Gibran itu hanya 52% saja. Kita bisa membuktikan kecurangan di 3% saja, maka akan terjadi 2 putaran. Ini sangat penting untuk dikembangkan. Jadi tidak benar angkanya itu bisa melewati sampai 60%. Hasilnya, teman-teman, kalau kita lihat hasilnya, hitungan suaranya adalah perolehan suara Anies Baswedan cuma dapat 4, Prabowo Subianto 425, dan kemudian Ganjar Pranowo 30. Ya. Ini kira-kira hasilnya. Ada suara sahnya. Coba lihat, bagaimana mungkin suara sah 159, tapi
kemudian hasilnya Pak Prabowo itu 425. Ini pasti kecurangan, curang yang luar biasa. Mari, sementara di C1 tadi disebutkan hasilnya hanya 125, tapi kemarin perolehan suaranya 425, padahal jumlah suara sah seluruhnya 159. Kita cek hasil perolehan suaranya, Anies Baswedan hanya 60, Prabowo Subianto 612, sementara suara Ganjar Mahfud 2. Mari kita cek di dokumen C1-nya. Teman-teman, kalau Anda baca di sini dokumen C1-nya itu Anies Baswedan 60. Saya cek lagi ke atas. Betul 60. Di sini Prabowo 612, tapi kita cek di hasil. Di hasilnya ternyata 112. 112 saja. Ini teman-teman, 112 saja. Dan hasilnya Mas Ganjar Pranowo betul 2. Jadi di sini cuma 112 yang sesungguhnya seperti itu, tapi kemudian kalau kemudian kita lihat di sini 612. Jadi ada pencuriannya 500 suara. Ini kecurangan yang luar biasa sekali dan dahsyat betul. Ini yang mau kita sebut dengan menang. Modelnya. Coba diturunkan. Oh ini. Untuk ke atas. Anies Baswedan dapat 0, Prabowo Subianto 400, Ganjar Pranowo 0. Mari kita lihat di hasilnya, di hasil pindahnya. Hasil pindahnya ternyata Anies Baswedan dapat 126. Prabowo cuma 100. Sementara Ganjar Pranowo cuma 16. Ini kecurangan. Oke. Sementara itu Ketua KPU di konferensi persnya itu meminta maaf. Yang kemudian ditulis secara formulir dan kemudian diunggah ke Sirekap. Bahwa ada kelemahan-kelemahan tentu kami akan segera koreksi dan kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna dan menimbulkan verifikasi hitungannya, versi dari formulir dari hitungan belum sesuai. Sekali lagi pada intinya kami ini di KPU masih manusia biasa yang sangat mungkin salah, tapi kami pastikan kalau yang salah pasti akan dikoreksi. Yang paling penting KPU ini nggak boleh bohong dan harus ngomong jujur, itu aja yang paling penting. Dan sekali lagi siapapun teman-teman jurnalis, pemilih, masyarakat luas komplain soal ini karena apa? Sekali lagi karena bisa membaca Sirekap, bisa mengakses Sirekap. Kalau tidak ada Sirekap, ya nggak mungkin bisa tahu publikasi formulir di TPS. Tapi prinsipnya unggahan formulir C hasil plano yang ada di TPS tetap kita lanjutkan melalui Sirekap. Hanya saja nanti untuk yang konversi yang kebetulan sistem membacanya kurang akurat atau kurang tepat, nanti akan kita lakukan koreksi supaya sesuai dengan apa yang formulir yang diunggah. Tidak ada niat manipulasi, tidak ada niat untuk mengubah hasil suara, karena pada dasarnya formulir formulir C hasil yang plano juga apa adanya, sebagaimana situasi yang juga oleh teman-teman KPPS. Itu bisa kita monitor, bisa kita saksikan bersama-sama. Nah, apakah permintaan maaf dari KPU ini benar-benar meminta maaf, atau banyak juga dugaan netizen itu ya cuma sekedar ya biar kelihatan lurus-lurus saja, padahal ini sudah diatur semuanya. Jangan-jangan nanti sampai terjadi seperti pemilu sebelumnya, ya kan? Tengah malam diumumkan hasilnya. Apakah ini akan terulang kembali seperti ini? KPU mengumumkan hasilnya tengah malam, saat orang sudah tidur, diumumkan adalah pemenangnya adalah udah bisa ditebak kan kira-kira pemenangnya siapa? Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sama ini semua. Oke, bye-bye.